Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu guru yang kami banggakan. Terima kasih telah hadir pada penyebaran aksi nyata benar-benar titik 4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh rekan CGP kita Ibu Intan. Nah baik, sebelum memasukinya kita akan mendengarkan sepatah kata dari Ibu Kepala Sekolah. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kesehatan, kesempatan sehingga bisa melaksanakan tugas dari saudara kita Ibu Intang sebagai CGP, serta salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, dalam kegiatan ini kita bersama dengan CGP Ibu Intang yang alhamdulillah masuk pada gelombang ke-11. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua, menjadi penyemangat buat kita semua teman-teman guru. Pada kali ini aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Dengan adanya modul ini, saya sebagai kepala sekolah berharap kepada teman-teman guru, budaya positif diterapkan dalam kehidupan nyata, terutama di lingkungan sekolah kita terhadap siswa kita. Khususnya kita juga sebagai pendidik, ini menjadi contoh teladan buat anak-anak kita. Budaya positif sudah banyak kita lakukan di sekolah ini. Misalnya penjemputan siswa dengan dijemput di pintu gerbang, dan bukan hanya dijemput di pintu gerbang, tetapi dengan menyanyikan lagu wajib nasional, diperdengarkan, itu termasuk juga budaya positif, termasuk juga menjemput siswa. Dengan memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, surat-surat pendek, itu juga termasuk menjemput siswa. Jadi bukan hanya dijemput di pintu gerbang, tetapi dengan memperdengarkan ayat-ayat pendek, surat-surat pendek, atau lagu-lagu wajib nasional, itu juga termasuk menjemput siswa, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya bahwa budaya positif selain menjemput siswa, ada juga sholat duha. Itu sudah lama kita terapkan di sekolah ini. Semoga seterusnya akan menjadi budaya positif sampai akhir hayat bagi siswa kita dan kita sebagai pendidik. Selanjutnya adalah literasi Al-Quran. Bukan hanya ke siswa, tetapi kita sudah menerapkan juga budaya positif membaca Al-Quran di setiap hari Jumat. Khususnya kita guru-guru, khususnya kita staf di sekolah ini sudah kurang lebih 4 tahun kita menerapkan budaya positif baca Al-Quran setiap Jumat, dan dirangkaikan dengan sedekah atau sedekah Jumat, ya, berkah di hari Jumat. Dengan itu kita bisa melatih diri kita untuk bersedekah makanan kepada saudara-saudara kita, kepada rekan-rekan yang ada di sekolah ini khususnya. Begitupun kepada siswa kita, diharapkan untuk selalu bisa dilatih untuk bersedekah, karena kita memahami bahwa pahala sedekah akan bisa membantu kita di hari kemudian, menerangkan kuburan kita di hari akhirat. Baik Bapak dan Ibu sekalian, harapan saya dengan adanya budaya positif, saya sangat berharap kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian bahwa diterapkan bukan hanya pada saat ada CGP, tetapi diterapkan budaya positif selamanya, selama ada sekolah ini, selama kita masih bisa, dan khususnya
kita sebagai pendidik ditanamkan dulu kepada diri kita. Kemudian melemparkan salam. Ini yang saya salut, ada siswa setiap saya menjemput siswa, saya salut ada siswa setiap ketemu saya di pintu gerbang, Assalamualaikum Ibu, Assalamualaikum Ibu. Itu hanya beberapa siswa, tetapi saya berharap di kemudian hari ketika saya menjemput bisa semua siswa mengucapkan salam, ya. Itu budaya yang sangat positif karena tidak semuanya bisa. Itu bisa karena biasa. Saya kurang tahu siswa kelas berapa, tapi dia kalau bukan kelas 1, 2 iya tuh. Setiap ketemu Assalamualaikum, Assalamualaikum. Saya salut. Oh, ini mungkin karena didikan dari Bapak dan Ibu guru. Ya, sudah terbiasa siswa mengucapkan kata Assalamualaikum. Ya. Jadi saya sangat berharap kepada Bapak dan Ibu, bukan hanya kita sekedar menyampaikan ke siswa, tetapi kita umumnya yang harus menjadi contoh positif yang baik, contoh yang baik buat anak-anak di sekolah ini. Bapak dan Ibu sekalian, selain menjemput siswa, sholat duha, tadarus bersama, ada juga yang kita Mapatabe, ini sudah dilaksanakan juga di sekolah kita sebagai budaya positif. Mapatabe ini semoga menjadi kebiasaan. Jadi jangan sampai siswa kita hanya lewat-lewat lari saja tanpa memperdulikan ada siapa di hadapannya. Jadi kalau misalnya ada siswa yang lewat, dibiasakan, diajari, diingatkan. Apa tabik kina kalau ada guru di hadapan tabik kalau mau lewat. Kadang-kadang juga siswa lalai, kadang juga dia lupa kalau ada siswa yang dia lewat lari disayang begitu. Tetapi kita jangan bosan untuk menyampaikan ke siswa apa tabe, karena itu merupakan budaya positif, itu saling menghargai, saling menghormati di antara kita. Itu semoga menjadi budaya positif untuk diterapkan di sekolah ini. Selain itu ada juga budaya positif dan sudah kita laksanakan sholat berjamaah, sholat duhur berjamaah sebelum pulang sekolah. Alhamdulillah ini sudah kita terapkan juga sudah beberapa tahun yang lalu. Sampai sekarang semoga berjalan terus karena memang sudah ada juga musalla, ada tempat untuk sholat berjamaah. Alhamdulillah. Jadi musalla kita itu sudah kurang lebih 3 tahun dan sudah ditempati untuk sholat berjamaah, sholat duhur berjamaah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selain itu bukan hanya siswa yang diharapkan untuk sholat berjamaah, tetapi baik kiranya seandainya kita juga para pendidik ikut sholat berjamaah. Jadi selain memberikan contoh, untuk menyemangati juga siswa bahwa itu guru ikut juga sholat berjamaah. Jangan hanya siswa yang disuruh, tetapi kita juga bagus kalau kita ikut juga sholat berjamaah. Mulai sekarang mungkin kita bisa mengatur atau membiasakan diri ikut berjamaah bersama dengan siswa supaya siswa juga tidak terlalu ribut, tidak main-main ketika sholat berjamaah. Selain ada yang memantau dari luar, ada juga yang ikut di dalam sholat berjamaah. Karena kalau lihat siswa di situ, ada guruku juga sholat, paling tidak dia juga merasa terawasi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, dengan aksi nyata modul 1-4 ini budaya positif, Ibu Intang bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan atau budaya positif dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah, walaupun di keluarga juga bisa. Dengan adanya ini, semoga Bapak dan Ibu sekalian yang belum ikut CGP, semoga di CGP yang akan datang ada lagi yang bisa ikut ikut CGP seperti jejak teman kita yang telah lalu, Ibu Hikmah, Ibu Nurlela, Ibu Intang. Semoga tahun-tahun yang akan datang lebih banyak lagi yang ikut karena ini betul-betul bisa dikatakan guru hebat, dan saya berharap dengan gelar guru hebat, dengan gelar guru penggerak betul-betul bisa menggerakkan siswa
untuk lebih maju. Ya. Jadi jangan hanya penggerak-penggerak tetapi tidak terlaksana. Saya harap betul-betul digerakkan siswa untuk ke depan untuk lebih maju, baik dari bidang apapun, dari segi keterampilan, ilmu pengetahuan itu diterapkan ke siswa. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sepatah kata dari Ibu Kepala Sekolah. Pertama-tama saya ucapkan yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 132 Impres Lalantedo dan Bapak Ibu Guru SDN 132 Impres Lalantedo. Saya ucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu Guru telah meluangkan waktunya untuk hadir di ruangan ini. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Tak lupa kita ucapkan salam dan salawat atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghantarkan kita dari dunia, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang, zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Baiklah teman-teman, saya berada di depan sini bukan berarti saya lebih hebat dari teman-teman, tapi saya di sini hanya ingin memaparkan tentang pemahaman budaya positif yang dimana saya melaksanakan tugas dari pendidikan guru penggerak yang sekarang saya jalani ini, yaitu di CGP Angkatan 11 Kabupaten Maros. Adapun hari ini pemaparan materi saya itu aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang disusun langsung oleh saya sendiri dan saya didampingi oleh fasilitator saya Ibu Arni Dawati SPD MPD dan pengajar praktik saya Pak Suparman SPD. Adapun agenda hari ini yaitu satu, pembukaan yang telah dibawakan langsung oleh Bu Hikmah dan Ibu Kepala Sekolah. Yang kedua ada latar belakang. Yang ketiga tujuan aksi nyata. Yang keempat perubahan paradigma belajar. Yang kelima disiplin positif. Yang keenam motivasi perilaku manusia. Yang ketujuh kebutuhan dasar. Yang kedelapan posisi kontrol. Yang kesembilan keyakinan kelas. Yang kesepuluh segitiga restitusi. Yang kesebelas post-test. Sebelum kita memasuki materi, saya memiliki pantun yaitu air terjun jatuh mengalir membasahi batu dingin. Bersama guru penggerak maju, maka kembangkanlah budaya positif yang mendalam. Nah, adapun latar belakang dari budaya positif yaitu latar belakang belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah terutama guru tentang penerapan konsep inti budaya positif di sekolah seperti disiplin positif, motivasi, perilaku paradigma pendidikan, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan diharapkan juga konsep tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di sekolah. Seperti tadi apa yang dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kita contoh di mana kita setiap hari secara bergantian setiap guru menjemput siswa. Kemudian yang kedua kita melaksanakan salat duha sebelum masuk waktu pembelajaran dan setelah masuk waktu duhur kita mengajak siswa untuk melaksanakan sholat duhur dan kita mengadakan literasi
Al-Quran setiap hari Jumat yang diadakan oleh guru-guru teman-teman semua dan kepala sekolah. Kemudian tujuan aksi nyata saya yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Seperti budaya positif dapat mendorong untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Adapun tolak ukurnya yaitu 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Kemudian ada pun langkah-langkah yang akan dilakukan, yaitu 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya dan keyakinan kelas di sekolah serta meminta izin untuk mendiskusikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan guru untuk melakukan diskriminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkolaborasi, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas lainnya untuk membuat keyakinan kelas di masing-masing. Mungkin ini keyakinan kelas masing-masing kita telah membuat. Bagaimana teman-teman? Kesepakatan kelas itu. Kesepakatan kelas, tapi sekarang kita masuk kalau di guru penggerak diganti dengan keyakinan kelas. Yang dulu-dulu kan masuk dengan peraturan kelas. Tapi sudah itu keyakinan kelas, kesepakatan peraturan kelas, kemudian kesepakatan kelas, kemudian diperinci lagi keyakinan kelas. Sekarang, apakah Bapak Ibu setuju? 1. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bagaimana teman-teman? Apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tidak. Hukuman kalau hukuman fisik, kalau hukuman yang bersifat mendiri itu tidak kayak saya dikasih hafalan. Hukuman apa dulu itu? Hukumannya yang Kayak kalau kayak fisik tidak bisa selamanya, tidak. Yang kedua, Fisik tidak tidak bisa, iya. Kalau misalnya hukuman kayak memberikan tugas, dia kayak hafalan. mendidik Itu bisa. Itu bersifat Mendidik, mendiri. memberikan tugas, hafalan. kemudian yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Pemberian hadiah itu penyemangat. Penyemangat. Ya, dia lebih semangat dengan ada hadiah, siswa lebih semangat untuk meningkatkan prestasinya. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi pada setiap siswa yang bermasalah. Ini biasa dilakukan oleh Pak Mursidin. Setiap ada anak yang bermasalah, serahkan Pak Mursidin. Bagaimana solusinya? Ketika kita menghadapi anak yang bermasalah, apakah kita harus melakukan dengan hukuman ataukah kita melakukan mendisiplinkan siswa? Bagaimana Pak? Terima kasih. Biar nih, biasa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tes. Ya.
Itu tak Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya menyangkut dengan pemberian hukuman terhadap siswa yang dalam kategori mendisiplinkan siswa. Menurut saya, pemberian hukuman tergantung dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa atau sanksi yang diberikan oleh siswa, tergantung dari pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Namun yang perlu diingat bahwa pemberian sanksi itu tidak berkenan diberikan kepada siswa melalui fisik atau pukulan. Ya, terkadang kita berikan hukuman dengan cara mendisiplinkan siswa dengan cara yang pertama biasa kita lakukan memungut sampah di lapangan ataukah membersihkan kamar mandi dan sebagainya. Itu salah satu cara untuk memberikan sanksi kepada siswa. Kemudian mungkin juga kita bisa mendisiplinkan siswa melalui nasihat dari baik dari Bapak Ibu guru semua maupun dari Ibu kepala sekolah. Jadi ada banyak yang bisa dilakukan kita lakukan untuk mendisiplinkan siswa tanpa harus melukai fisik siswa. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Mursyidin atas masukannya. Kemudian yang keempat yaitu guru berperan sebagai teman bagi siswa. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ini biasa kita lakukan. Merangkul. Terima kasih untuk pertanyaan. Guru, peran guru di sekolah itu sebenarnya banyak, bukan sebagai hanya tenaga pengajar. Yang pertama, peran guru adalah sebagai tenaga pendidik, itu yang utama. Ya, di samping dia sebagai tenaga pengajar, yang utama adalah tenaga pendidik. Kemudian, guru bisa berperan sebagai teman terhadap siswa karena terkadang siswa itu akan lebih terbuka menyampaikan masalahnya atau apa yang dialami ketika guru itu bisa merangkul secara berperan seperti teman. Jadi siswa itu akan lebih terbuka ketika guru itu berperan sebagai siswa dengan cara merangkulnya. Kemudian guru juga akan berperan sebagai orang tua di sekolah, itu sudah pasti. Jadi guru memang banyak tugasnya di sekolah selain dari tenaga pendidik, bisa sebagai tenaga pengajar, bisa sebagai orang tua, dan bisa menjadi sebagai teman bagi siswa. Jadi seorang guru memang harus hebat. Baiklah, kita lanjut. Di sini ada perubahan paradigma belajar. Jadi saya minta tolong dua teman, Bu Bayang, dua dengan Ibu Sukma, berperan sebagai guru A dan guru B. Sukma, maju. Bu Bayang. Sekarang kita bermain. Guru A mengambil secari kertas. Bu Bayang, guru A. Kemudian tuliskan sebuah rahasia besar. Ini rahasia besar. yang menyangkut dalam hidup kita, yang menyangkut masa depan kita, ataukah yang mengakibatkan ketika orang lain itu mengetahui rahasia itu, kita akan masa depan tak hancur ataukah nyawa kita melayang. Rahasia. Jangan di ya. Jadi tugasnya Bu Sukma bagaimana caranya mendapatkan apa yang dipegang Ibu Bayang, kertas yang dipegang itu, apakah dia melalui bujukan, rayuan, desakan, paksaan, imbalan dan lainnya. Kami tolong berhadapan Ki. Tulis dulu kita. Tulis kita apa?
kalau udah pujuk Ibu Sukma. Sini kita ya ke situ kayak. Pujukan apakah pujukan rajulayannya? Apa kira-kira bujukan Ibu Sukma supaya dapat itu kertas? Supaya dapat Udah menjadi Genggam tapi nih. Bu Baya tetap memperjuangkan. dapat di hatinya Bubaya tuh. Silakan Ibu Sukma. Kasih bujukan. Apakah dengan bujukan, rayuan atau kamu kasih uang? Bukan. Kapan dapat Ibu Sukma hancur hidup Baya? Angin namanya. Silakan Bu Sukma, bagaimana Sukma? Bagaimana dapat kertas? Kasih Dia Sukma, dia Sukma. Bujukan Sukma, goda dia. Ini di mana? Baju baru tuh, baju baru. Nanti baju udah. Kamu tuh beli roti. Pesan rok sama kiri. Bisa dikasih langkah itu kertas kan. Pinjam di sebentar. Kalau tidak numpang bujukan Kak, paksaan. Tetap kau itu mengalir tuh. Kasih imbalan. Balang uang. Jawabnya kan. Melayaninya mas. Masa depannya kan hancur. Masa depan hancur. Nah, tidak berhasil bujukan. Kenapa? Lanjut. Terima kasih. Iya, nanti. Ibu bandirannya Pak ya. Tidak numpang bujukan. Terima kasih atas teman atas Ibu partisipasinya Ibu Baya dengan Ibu Sukma. Yaitu ada pun perubahan paradigma belajar, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi penguatan positif menguatkan karakternya. Kemudian ilusi kritik membuat rasa bersalah menguatkan karakter. Ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti tadi apa yang dicontohkan kedua teman kita, dia sudah melalui bujukan, rayuan, godaan dan pemaksaan, tapi teman kita satu tetap memegang teguh apa yang telah dipegangnya. Apa rasanya? Kemudian perubahan paradigma belajar yaitu terdiri dari stimulus respon, teori kontrol, yaitu realita kebutuhan kita sama. Yang teori kontrolnya realitas kebutuhan kita yang berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sekarang kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Seperti tadi apa yang dilakukan Ibu Baya, yang bisa mengontrol dirinya ketika dia tidak mau memperlihatkan apa yang dia pegang. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Apakah tadi Ibu Baya, Ibu Sukma bisa mengontrol Ibu Baya? Tidak. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Di sini disiplin positif. Hukuman merupakan tidak kenyamanan. Kemudian mengontrol diri yang tidak mengontrol diri untuk memilih tindakan yang benar.
Kemudian bermuara pada motivasi intrinsik harus ditumbuhkan kepada murid untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita nonton dulu video. Video. What? Baik teman-teman, saya minta tolong diperhatikan. Kumbang. सर आपके लिए उस पार का इंतजार किया Pengen dia ada berita Yang mati dia kan? Langsung digoyang bahu. Baiklah teman-teman, kita telah menonton tadi video. Hal apa yang bisa kita petik dari video yang tadi? Siapa yang bisa? Melihat cuplikan video tadi, kita bisa petik adalah dengan kejadian adanya pohon yang tumbang itu menyebabkan kemacetan, sehingga ada anak yang menjadi motivator, dia yang berusaha mendorong pohon kayu yang tumbang itu, sehingga dengan dilihat sama teman-temannya, ada juga temannya yang datang membantu, sehingga terangkatlah pohon itu. Jadi di sini intinya bahwa kerjasama yang dibutuhkan, kerjasama walaupun seberat apapun beban, kalau kita bersama-sama maka itu akan ringan jadinya. Jadi jangan melihat-lihat, begitu dilihat dicuekin, tetapi kita bekerja, dilaksanakan, sehingga termotivasi juga lain untuk membantu. Intinya adalah kerjasama. Apa masih ada teman yang Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari video yang telah kita lihat tadi, diperlihatkan bahwa seorang anak kecil ini mampu membuat orang dewasa di sekitarnya tergugah untuk membantunya untuk mengangkat pohon yang menghalangi sebuah bus. Ternyata kita ini
hati nurani anak kecil itu lugu, polos, di mana apa yang maksudnya ada kesadarannya harus dibantuin yang angkat pohon. Sementara orang lain sekitarnya nah lihat dia dimaafkan polisi tertidur tanpa ada gerakan tambahan untuk membantu mengangkat pohon tersebut. Tapi sangat luar biasa sekali dari anak sekecil itu dapat membuat perubahan yang amat besar meskipun hujan deras. Luar biasa sekali anak tersebut dalam memberikan motivasi kepada orang-orang di sekelilingnya. Saya harap Ibu Intan juga dapat seperti itu, dapat membangkitkan motivasi rekan-rekan guru yang lainnya agar termotivasi untuk mendaftar CGP di angkatan berikutnya. Amin. Terima kasih banyak. Gimana? Masih ada. Terima kasih. Saya hanya akan menambahkan apa yang ditanggapan dari Ibu Guru. Setelah dalam tadi, yang bisa kita ambil petik sebagai pelajaran yang pertama, bermanfaatlah dimanapun kita berada. Jadilah orang yang bermanfaat dimanapun kita berada. Salah satu contoh hal positif yang bisa diambil dari film tadi adalah pekerjaan yang berat bisa menjadi ringan ketika kita bersama-sama mengerjakannya. Yang pertama. Yang kedua, orang bisa terdorong, termotivasi karena ada dorongan dari dalam hati melihat apa yang kita lihat di depan mata kita. Itu disebut motivasi dalam diri. Jadi motivasi itu ada dari luar, ada dari dalam diri. Biasanya kalau motivasi dari luar dirasakan dengan pemberian hadiah yang lain, tapi kalau dari dalam diri itu digerakkan dari dalam hati kita untuk menjadi orang yang bisa menolong orang lain. Jadi intinya dari bidang itu adalah bermanfaatlah dimanapun kita berada. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan teman-teman. Ya betul sekali. Betul sekali bagaimana kita bisa bekerja sama dalam membangun budaya positif. Jadi makanya kita harus saling bahu membahu untuk suatu masalah yang ada di sekolah kita. Adapun nilai-nilai kebajikan universal yaitu memiliki kayak sifat dan positif yang terdiri dari Ibu Primari Yes program yang terdiri profil pelajar Pancasila, proyek nilai-nilai kebajikan, 9 pilar karakter, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Jika masih telah meyakini nilai-nilai kebajikan universal dalam dirinya, maka otomatis motivasi intrinsik akan terbangun. Motivasi Nah, sekarang kita lihat motivasi perilaku manusia. Mari perhatikan contoh berikut. 1. Tidak ingin ditegur dengan guru, maka kita apakah mendapatkan imbalan atau penghargaan? Bagian B menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Bagian C menghindari hukuman. Bagian Tidak ingin ditegur dengan menghindari hukuman. Oke. Yang kedua, ingin dipuji dan dihargai. Apakah jawaban Mendapatkan kita lihat jawabannya? Apakah dia mendapatkan imbalan atau penghargaan atau menghargai nilai kebajikan dari diri sendiri? Yang ketiga, bertanggung jawab atas tugas dan menjadi panutan. Menghargai nilai dan kebajikan diri sendiri. Sekarang ada
apakah itu tindakan guru mencatat 100 kali di buku kalimat, saya tidak akan malas lagi, apakah dia masuk hukuman atau konsekuensi? Dua, empat, konsekuensi. Membersihkan tumpang air, konsekuensi. Masa itu mencatat 100 kali hukuman. Hukuman itu. Kalau yang kedua itu konsekuensi. 3 hukuman. Ini hukuman. Apa dicatat ini? Kami peng. Itu hukuman. Hukuman itu. Yang kedua hukuman. Konsekuensi itu kayak pengganti. Yang ketiga hukuman. Keempat konsekuensi. Yang kelima konsekuensi. Yang keenam konsekuensi. Terakhir hukuman. Oh, konsekuensi. Karena kami itu di operator, baca buku kalau dan Konsekuensi. lari keliling lapangan kayak udah pemanasan kalau di sini toh. Konsekuensi. Tidak boleh. Aku lagi nyuntik. Awalnya hasilnya apa sakit? Satu hukuman. Nomor 2 konsekuensi. Hukuman nomor 2. Nomor 3 murid menembus 14 kali. Artinya sudah ada. Hukuman itu nomor 3 toh? Karena olahraga dia. Tapi kalau kejukan akan pemanasan. Oh, ini konsekuensi. Contohnya Nah, 30 menit. Ada foto masa saja. Gigi dari Cipur pakai. Selalu biru yang tidak pakai terkait mode. Nah, hukuman. 2 hukuman. Sudah? belum. Sudah, Bu. Belum pi bude. Ibu Baya juga belum pi. Ibu Sukma. Mencatat seperti Tunggu dulu tahu supaya Tunggu, Bu. udah menangis nanti. Terus itu menangis ibu deh. 5 konsekuensi. Jujur nanti. Betul mestinya mami. Itu nomor 7 konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oh, saya lari dan hukuman. Sampai itu lari dari Kalau hukuman tuh sih itu. Oh iya. Misalkan mata pelajarannya PJOK baru disuruh membersihkan WC itu hukuman. Tapi Oh, iya, kan ini kan oh. di lapangan kita sesuai aja dengan anunya. Kalau artinya hukuman. Kayak ini yang nomor 2 dari mengenai lapangan basket karena Kita jawab sama-sama. belum pi masih ada busuk mah Bu. Tunggu tahu busuk. Iya, tunggu busuk mah. Selesai pi. Ini Selesai. belum pi Bu. Tunggu Ibu.
Udah minta dia. Masih banyak, masih ada 3 Kumpul nih. Kumpul saya sih. Kasih ini dulu. Bentar, kasih nilainya kita jawab dulu bersama-sama. Baiklah teman-teman, kita lihat di soal ke-1 yaitu mencatat 100 kali di buku dengan menggunakan kalimat saya tidak akan malas lagi. Apakah dia masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Terus sekali yaitu hukuman karena dia disuruh mencatat di buku 100 kali. Dengan kata bersayap. Kemudian lagi mengelilingi lapangan basket. Penting di skip penasaran. Kemudian yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Konsekuensi. Main ketawa. Ya. Yang keempat, mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret. Karena dia mengganti Kertas kertas yang telah dicoret-coret. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Dia harus bertanggung jawab. Ya, dia harus bertanggung Tanggung jawab. jawab. Dia sendiri yang senggol. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di seharian di sekolah sebab tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi. Adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran pejok. Apakah yang termasuk hukuman atau konsekuensi? Iya, sesuai dengan mata pelajarannya. Ini Menawarkan. hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu dilakukan secara spontan dan tidak berkaitan dengan kesalahan. Kemudian konsekuensi sifatnya sudah diketahui dan masuk akal. Kemudian restitusi menawarkan pemecahan masalah yang lebih baik dengan penguatan. Contohnya restitusi ketika kita menghadapi siswa yang sedang berkelahi, kita memanggil siswa tersebut tapi kita tidak langsung mematok apakah anak ini salah, tapi kita mencari akan permasalahan, mengidentifikasi apa yang menyebabkan anak ini bermasalah ataukah apa yang dia perdebatkan. Kemudian hukuman, konsekuensi dan restitusi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan. Seperti paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, mana rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu semua termasuk dalam hukuman. Sedangkan konsekuensi yaitu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang itu perbedaannya. Kalau di hukuman membuat anak sakit hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan anak membenci disiplin, anak menghargai disiplin. Stimulus tanggapan mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara.
Di sini ada penghargaan dan hadiah adalah hukuman pengaruhnya. Pengaruh satu, pengaruh jangka panjang dan pendek. Yang kedua, penghargaan yang tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Yang keempat, mengurangi ketepatan. Yang kelima, menurunkan kualitas. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketujuh, penghargaan itu menghukum. Sekarang kita melengkapi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Contohnya, murid Wahyu dan Sandi selalu mengambil sarapan pagi temannya. Bisa saja Randi kelaparan sebab tidak sarapan, atau bisa saja ingin diperhatikan oleh teman-temannya. Murid melakukan kesalahan bukan tanpa sebab. Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam dirinya, sehingga berbuat hal demikian. Jadi ini Wahyu dan Sandi mengambil sarapan temannya. Apakah kebutuhan apa yang tidak terpenuhi di sini? Kesenangan. Kemudian yang kedua, Kasih sayang. dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, Tuhan. Kebutuhan bukan. Nanti aku sudah biar kita tebak-tebak. Kemanusiaan. Bukan. Apa jadi? Kemauan. Bukan. Kenan ya. Kenan jadi PP. OP. Di belakangnya. Panutan. Bukan panutan. Bukan. Dari depannya. Tidak, ini Yang di keempat. Yang keempat. Yang keempat itu dari depannya. sudah dulu. Apa nih? Di mana sudah dulu? Bantuan. Berkuasa. Oh iya. Bertahan hidup. Kebebas. Yang mana itu dimaksud dengan kesenangan? Yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kita memilih membuat anak merasa senang ketika kita melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian, ya kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang dan berkoneksi. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan anak di dalam satu kelas. Ya Kak? Kebutuhan akan pilihan, kemandirian atau ekonomi. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan, prestasi dan diakui. Kebutuhan fisiologis, rasa lapar dan lain-lain, serta psikologis, rasa aman. Sepertinya saya ini harus bertahan hidup di jam seperti ini. Tunggu, masih ada berapa menit? Masih ada 8 menit berapa nih? Nah sekarang masih ada 2 slide kayaknya, kalau tidak 3 slide. Kita perhatikan 5 posisi kontrol di guru. Ayo bermain. Saya dulu bertanya, kita di posisi mana dulu ini? Kalau saya bagian B, penghukum, Pak Kunyi dirimu sebagai penghukum. Jangan dong. Ngajar. Kalau saya ada di ABCDE. Saya di E. Tergantung dari situasi dan kondisi. Iya, tergantung dari anunya. Tidak sama kita sebagai penghukum. Sekarang kita lihat soalnya. Patuhi aturan saya, awas kamu. Apakah dia penghukum? Meja. Apakah dia pasien, penghukum, teman, atau pemantau, atau pembuat rasa bersalah? Penghukum. Kita lihat. Patuhi aturan saya, awas kamu. Di sini ada kata mengancam. Oh, awas. Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Apakah
Penghukum, teman, pemantau, pembuat rasa bersalah. Manajer. Kalau manajer itu dia mencarikan solusinya dari sebuah satu permasalahan. Oh, pemantau. Memantau. Ayo kita lihat. Pemantau. Manajer itu. Apa rencana kami? Ini kan dia mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi siswa tersebut. Ibu kecewa sekali sama saya. Membuat rasa bersalah. Kasame. Nah, konsekuensinya apa? Mantau. Mas kami juga kena teman, tidak apa nanti bukan sebenarnya. Ini mudah, tidak apa nanti ibu bantu bereskan. Ini baik sekali nih kalau begini jadi dulu. Kadang seperti itu. Sebagai teman, Kadang begitu gitu. kadang Apa? di sini ada keyakinan kelas. Mengapa memakai helm saat berkendara? Mengapa? Mengapa keyakinan? Mengapa bukan keyakinan saja? Mengapa memakai masker saat pandemi? Karena supaya tidak Keyakinan kelas mengapa memakai helm saat berkendara? Jika memakai helm dan masker karena alasan takut dirasa, berarti dalam diri kita masih mempercayai dan mengamalkan aturan. Sedangkan terhindar dari kepalanya pecah. ya itu menjaga keselamatan. Mengapa memakai masker saat pandemi? Jika memakai helm dan masker karena alasan keamanan, keselamatan dan kesehatan, artinya kita sudah mempercayai dan mengamalkan nilai kebajikan. Inilah yang disebut dengan keyakinan. Nah sekarang kita beralih ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul atau saya? Betul. Peraturan kelas adalah kelas dan Peraturan kelas. hal yang sama. Dari keyakinan. Betul. Betul. Salah. Salah. Rasanya Apa bedanya? keyakinan itu nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Kita pakai helm, masker untuk keselamatan kita. Itu keyakinan. Sementara kalau aturan pakai helm karena takut rahasia. Itu aturan. Itu sedang hukum. Sekarang masuk kita keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Apakah ini betul atau salah? Betul. Universal. Nah sekarang kita bermain lagi. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Menggunakan helm saat mengendarai motor, apakah dia termasuk keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Keselamatan. Enggak. Tidak kasih ditantang. Membuang sampah pada tempatnya, yaitu menjaga kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar, selalu bersikap positif dan hormat. Ada lagi tugas tak? Urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Yang mana dulu ini dimulai? Nomor 1. Di sini kan ada 6. Ya disusun. Yang mana nomor 1 dalam membuat keyakinan kelas? Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. Langsung nih 1 ke 2. Saya ke 2 ke ini. Bagaimana dulu kalau mau buat keyakinan kelas? Pasti dulu memunculkan. Peraturan. Kemudian setelah ada contoh atau peraturan, Mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. susun yang mana dulu? Nomor 1, 2 dulu. 3, Mana ke satu di sini? 4. Ya daripada kita berhitung kan
ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 justru begitu. Kayaknya ada siksa kan. Nomor 2 itu di diskusi mengenai gambaran malam ini 2 menit lagi. Diskusi memunculkan peraturan. Iya. Ditaati kelas. Dimunculkan itu Dimunculkan dulu. jadikan Ada Pak Jokowi. jadi peraturan yang menjadi Konronjo, cocok. Gitu ya. berubah peraturan menjadi kalimat yang disiplin. Nah, di Hilang keyakinan Gerak. Belum selesai rusaknya. Bude selesai nih Bude. lama-lama. Belum Pi. Nomor 1 tuh itu berdiskusi memunculkan peraturan lalu selanjutnya kita. Kenapa sih? Udah. Mulai. Belum enak baru busuk mah. Pinjai dulu konfek jadi kemarin. Apa kan itu? Doi, malah di situ urutan nomor 1 dulu sesuai dengan anunya toh. Udah jatuh satu sana. Mulut kan. Pasangannya udah bukan. Mau kasih kayak siapa? Iya, aku satu. Betul ini ada HP. Jadi boleh HP boleh Mana dulu? Mana ya? Satu. Iya, ada. Namanya gambaran pernikahan. Ya, begitu mau. Sudah diskusi mana sih? Terulang kita. Ya jadi diskusi nanti jadi. Mana sih? Berarti kita menerima. Oh. Iya, ada nih berapa nih? Gerak. Kita tinggal di situ. 1 yaitu berdiskusi memunculkan urutkan dulu langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya, yaitu nomor 1 berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Ini harus kita memberikan contoh dulu yang mana termasuk peraturan kelas. Kemudian yang kedua mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, menjadikan peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Alhamdulillah. Di sini ada kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas yaitu contohnya datang tepat waktu, mengucapkan salam. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang
Tapi di sini keyakinan kelasnya yaitu kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Adapun ciri-ciri restitusi yaitu 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi yaitu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Segitiga restitusi yaitu tahapannya menstabilkan identitas. Sekilas bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, dari merasa sedih dan emosional sehingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Contohnya seperti berbuat salah tidak apa-apa. Yang kedua, saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu. Yang ketiga, saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Kemudian validasi tindakan yang salah. Sekilas proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Yang kedua, berarti menguatkan tindakan salah itu pantas dilakukan, namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut. Contohnya, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang terpercaya. 1. Nilai apa yang kita percaya. Yang kedua, apa keyakinan kelas kita. Dan pada akhirnya yaitu dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas menjadi lingkungan positif dan akhirnya jadi budaya positif. Terima kasih teman-teman atas waktu yang telah diluangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita ke penghujung acara, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bu, ada itu yang lembar observasi yang ketiga. Kak, di mana ayo? Yang dulu nanti. Yang lain.